Allah subhanahu wa ta'ala to bless every single one of us. Sahama Muslimwear. Aduh, Masya Allah nih, Sat. Ini tadi enak banget nih. Iya, Saking semangatnya lah. Masya Allah kali lah. Ya. Iya, Karena sampai buka lupa dari- minum nih tadi. Minum kita. Karena kan buka dari tentang profil beliau aja kan luar biasa sekali. Iya, itu baru tadi permulaan tuh. Permulaan. Baru sedikit nih kita berbicara tentang beliau nih. Aduh. Gimana kita lanjutkan lagi nih Lanjut, Sat. tentang beliau. Penasaran nih, Nah, Masya Allah. kita lihat tadi kan kita bilang nih kita mau nyampaikan tentang bagaimana sih gambaran beliau yang disampaikan oleh ulama besar juga. Siapa itu? Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Siapa Al-Imam Ibnu Katsir? Ya mungkin kita di sini Haikal pernah dengar? Ibnu Katsir ya. Oh, pernah. Tafsir. Bang Riki gimana? Belum Sat. Belum pernah dengar. Ibnu Ibnu Katsir udah pernah, Sat? Oh, udah lah, kan nggak mungkin. Fasir. Ini iya tafsir Ibnu Katsir, mungkin kita pernah dengarnya. Tafsir. Ya kan, pemilik tafsir yang sangat populer tafsir ya. tersebut di kalangan kaum muslimin. Apa Ya. namanya? Otentik apa? Iya, ini tafsir ini berisi tentang apa namanya tafsir-tafsir Quran yang diambil dari secara ma'thur, artinya dari riwayat-riwayat, dari hadis-hadis. Hadis, ya. Ya gitu yang ada. Nah, Ibnu Katsir bagaimana beliau bisa mempersaksikan atau ya memberikan rekomendasi tentang Ibnul Qayyim ini? Karena memang dulu Ibnu Katsir ini satu guru dengan Al-Imam Ibnul Qayyim. Oh gitu. Nah, siapa iya, guru iya. mereka? Guru mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ulama besar di kalangan Ahlus Sunnah. Bang Riki, ini harus tahu nama ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Gitu, mungkin Bang Haikal udah tahu nih, iya kan? Gitu, udah sering dengar lah. Gitu. Masa bisa baca bahasa Arab ya kan? Nggak tahu. Mungkin bisa sering lah udah ketemu buku-buku beliau. Iya. Ya kan? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki murid-murid yang banyak dan sangat banyak murid-murid beliau tuh yang menjadi ulama-ulama besar juga. Di antaranya Ibnul Qayyim tadi yang kita sebutkan. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Az-Zahabi. Ya, itu murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi orang-orang besar Orang besar berguru sama orang lebih besar. Melahirkan orang yang orang besar. besar juga nih. Iya. Maksudnya bukan badannya yang besar ya. Lebih ke ilmuannya. Ilmuannya. Masya Allah. Ya. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Katsir sangat mengenal siapa Al-Imam Ibnul Qayyim ini. Ya. Kita lihat bagaimana persaksian Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Katsir tentang Al-Imam Ibnul Qayyim, temannya ini. Rahimahumullah ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kana mulaziman. Ini tertulis di dalam kitab ini, di awal di muqaddimah atau di profil Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kana mulaziman lishtighali lailan wa naharan katsirus shalah wa tilawah. Al-Imam Ibnu Qayyim itu adalah orang yang senantiasa melazimkan dirinya sepanjang hari, siang, malam, dia sibukkan untuk apa? Untuk dengan memperbanyak sholat. Tidak hanya sholat malam, bahkan tadi beliau mengatakan lailan wa naharan, siang dan malam. Banyak sholat, wat tilawah, dan banyak membaca Al-Quran. Jadi beginilah karakter pertama orang-orang besar itu, mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Ya, ini pelajaran bagi kita ketika kita ingin menjadi orang besar, ya orang yang mulia. Ya tentu ini bukan niat utama kita dalam beribadah ya. Tapi ini buah yang Allah akan berikan kepada mereka, orang-orang yang ya kuat dalam beribadah kepada Allah. Benar. Ya, senantiasa menjaga tilawahnya, ya wirid hariannya membaca Al-Qur'an. Ya, seperti inilah karakter pertama, itu mereka ya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah yang dibangun di atas ilmu. Ya kan? Sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Beginilah karakter pertama yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Jadi beliau bukan cuma hanya sibuk belajar, ya.
Ya mungkin sebagian orang sibuk belajar, akhirnya ninggalkan sholat. Tapi beliau ini orang yang sibuk belajar, sholatnya juga banyak. Tidak hanya sholat 5 waktu, sholat rawatib udah mungkin pasti Tahajud terjaga. juga. Ya sholat Qiyamul lail tahajud, qiyamul lailnya terjaga. Gitu. Baca Quran nggak tinggal. Baca Quran nggak tinggal. Kalau kita kadang alasan, kok nggak udah baca Quran belum hari ini? Belum. Kenapa? Capek Mau atau tidur. sibuk punya kerjaan ini, kerjaan itu, yang kerjaannya semua dunia. Merasa malu sama diri sendiri. Semua dunia. Malu juga. Maksudnya dengar profil beliau ini aja membuat rasanya bukannya kita sadar kalau misalnya kita ya memang belum sanggup seperti itu, tapi malah membuat kita jadi semangat gitu ya. Motivasi itu. Benar. Ini salah satu faedah kita mempelajari biografi para ulama, profil para ulama. Ini bisa menjadi semangat bagi kita. Iya benar-benar. Ya kan? Oh, mereka nih orang-orang nih para wali Allah, kekasihnya Allah. Ini aja ibadahnya begini. Masa kita nih ya begini sih. Iya, kadang-kadang udah merasa udah cukup sholat. Iya. Mereka aja yang banyak jasanya di dalam Islam. Mereka tuh tetap menjaga ibadah mereka. Iya. Masa kita apa yang udah kita perbuat buat agama ini? Mungkin masih sedikit sekali. Sedekah pun masih bolong-bolong. Sekalinya sedekah cuma 2.000. Itu pun udah robek 1/4 uang. Dipilih yang paling jelek. Terpaksa, dari pun terpaksa. Terpaksa Masih lagi berat sayang gitu. Nah gitu. Apa yang ngambil nanti aja lah. Gitu. Padahal kotak dari depan itu. Nah, harusnya karakter seorang muslim, seorang yang berilmu, ya, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Begini nih. Mereka menjaga ibadah mereka, menjaga sholat mereka, ya. Jadi tadi apa? Yang pertama nih, kata Ibnu Katsir, beliau itu adalah orang yang banyak sholatnya dan tilawahnya, menjaga terus bacaan Qur'annya siang dan malam, ya. Nah, apalagi kata beliau, husnul khuluqi katsirut tawaddud la yahsad wa la yahqid. Apa itu? Ah, ini udah senyum-senyum nih Bang Riki, kayaknya udah tahu nih. Apa ini? Translate Bang. Iya. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ya, beliau itu husnul khuluq, orang yang memiliki perangai, akhlak yang baik. Jadi tidak hanya ilmunya yang baik, akhlaknya pun baik. Masya Allah. Ini seorang muslim harusnya begini. Nah, Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Ini ciri-ciri kesempurnaan iman seorang. Semakin baik imannya, ya kata Nabi SAW, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi kalau mau mengetahui nih bagaimana kesempurnaan iman seseorang, lihat juga dari akhlaknya. Karena Nabi SAW kan diutus untuk memperbaiki akhlak. Iya, bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi Jadi SAW. kalau dengar gini Sat jadi malu, Sat. mau ngomong sembarangan juga jadi malu gitu. Iya, jadi maksudnya jadi tergolong kelihatan jadi kadar iman itu Sat ya. Iya, Namanya sama-sama belajar. Iya. itulah, kita sama-sama Anda tadi belajar. ngomongnya begitu. Ini bisa, makanya kita perlunya juga ya, selain kita fungsi kita mengenal beliau, ya tujuannya untuk biar kita bisa menghargai karyanya tadi pertama kita bilang ya. Di antaranya lagi yang kedua apa? Ya, agar kita bisa menteladani beliau. Ya, menjadikan beliau sebagai suri teladan kita juga. Setelah Nabi, para sahabat, para ulama-ulama yang lain termasuk beliau ini. Ya, supaya kita bisa mencontoh beliau. Nah, jadi beliau tuh orang yang tadi pertama kan dia hubungan dengan Allah baik nih, sholatnya dia jaga, ya, senantiasa dekat dengan kalamullah. Iya. Tidak hanya itu, hubungan dengan manusia pun baik, husnul khuluq, akhlaknya baik kepada sama manusia, ya. Kadang minallah ya. iya, hablum Hablum minallah minannas. bagus, hablum minannasnya pun juga Bagus. baik. Ya, jadi, nah, seperti ini memang harusnya orang yang berilmu, orang yang beriman.
Kemudian apa kata beliau? Katsirut tawaddud la yahsad wala yahqir, wala yahqid. Ya. Apa itu? Beliau tuh orang yang banyak sayang, artinya beliau tuh orang yang sangat penyayang. Katsirut tawaddud, penyayang. Masya Allah. Allahu Akbar. Nih karakter seorang muslim, bukan orang yang hatinya keras. Badan boleh keras nggak apa-apa, olahraga, nge-gym gitu kan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai hati yang keras. Iya, benar. Jangan sampai hati yang keras. Contoh, imam kita, ulama kita, Al-Imam Ibnul Qayyim, ya orang yang penyayang. Beginilah akhlak para mukmin. Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi SAW, tidak akan siapa yang tidak menyayangi ya penduduk bumi, atau siapa yang tidak menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka yang di langit pun tidak akan menyayanginya nantinya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki sifat penyayang, ya, maka dia pun tidak akan diberikan rahmat, kasih sayang juga oleh siapa? Oleh Allah nantinya. Ya. Jadi memang Islam memotivasi kita untuk memiliki karakter ini, penyayang. Ya, ini satu sifat yang dimiliki oleh penulis kitab ini, Al-Imam Ibnul Qayyim. Katsirut tawaddud, penyayang. La yahsad. Beliau itu nggak pernah hasad sama orang lain. Hasad Tidak itu hanya apa, Sat? hasad itu kalau bahasa kitanya Dengki. Oh, ya. ya dengki, ya dengki lah, nggak suka melihat ya karunia Allah yang ada pada orang lain. Ketika Allah memberikan kelebihan kepada orang lain, kepada saudaranya, nggak suka dia ngeliatnya, dengki dia, iri. Kenapa harus dia sih yang dapat, aku aja. Tapi penulis kitab ini, Al-Imam Ibnul Qayyim, bukan orang seperti itu. Tenang aja. Orang yang hatinya bersih. Masya Allah. Orang yang hatinya bersih. Tadi lagi-lagi kita kan tadi berbicara tentang kitab ini berbicara seputar zikrullah. Ya, yang zikrullah membuat hati tenang, hati bersih. Ini tercermin dari karakter beliau. Iya, Masya Allah. Sehingga kita tahu nanti tulisan ini pun akan, ya, insya Allah akan membawa kita untuk sampai kepada tingkat sebagaimana beliau ini. Memiliki hati yang bersih, tidak pernah hasad dengan saudaranya, dengki dengan saudaranya. Tidak pernah cemburu melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, di sini akan kita pelajari nanti. Ya, wala yahqid, nggak pernah dongkol. Ya, tadi nggak pernah dengki sama orang lain. Ini terlihat, ya artinya begitu terjaga hati beliau, bersihnya hati beliau. Kemudian apa lagi kata Ibnu Katsir? Jadi tadi kita dapat poin ya tentang dua hal itu. Seorang seorang waliullah, seorang yang berilmu tentang Allah, mereka itu senantiasa memiliki dua karakter ini. Apa itu? Hubungan mereka dengan Allah baik, senantiasa menjaga ibadahnya, ya. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja dijaga terus, apalagi yang wajib. Yang kedua, mereka adalah orang yang memiliki hubungan yang baik juga dengan manusia, dengan makhluk Allah. Tidak hanya manusia, termasuk dengan hewan, ya. Tumbuhan ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana tentang beliau, kata Al-Imam Ibnu Katsir. La a'rif fi zamanina hadza, fi zamanina min ahli al-ilmi aktsaru ibadatan minhu. Allahu Akbar. Kita minum dulu. Santai. Jangan tegang kali ini kayaknya Bang Riki ini. Nih, biar penasaran nih apa nih? Agak penasaran memang. Makanya menegangkan dikit. Iya, benar. Karena kan untuk mengetahui beliau. Iya, benar gitu kan. Anan dari fokus bener ya, dengerin. Iya, makanya. Ada menkenaan juga. Nah, kita lihat nih, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Ingat ya, yang memberi persaksian ini bukan orang kecil nih. Orang besar juga, Ibnu Katsir. Kawannya. Ya. Apa kata beliau?
la a'rif fi zamanina min ahlil ilmi aktsaru ibadatan minhu. Masya Allah. Aku nggak tahu siapa ahli ilmu di zamanku, ya siapa lagi ahli ilmu di zaman kami ini yang lebih banyak ibadahnya daripada beliau. Masya Allah. Imam Ibnu Qayyim. Allah. Ibnu Katsir melihat dari banyaknya ulama yang hidup di zaman beliau, bahwasanya Imam Ibnu Qayyim adalah orang yang ahli ilmu yang paling banyak ibadahnya dari ahli ilmu yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah mengkaruniai kita karakter sifat seperti itu. Amin. Begitulah. Orang-orang wali Allah nih, lagi-lagi. Dari beliau tekankan kembali, beliau tuh orang paling banyak ibadahnya. Ya. Wa kana yutilu shalah jiddan wa yamuddu ruku'aha wa sujudaha. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau udah ibadah, kalau udah ngerjakan sholat nih, panjang bacaannya, panjang rukuknya, panjang sujudnya. Begini nih karakter wali Allah. Begini karakter orang-orang yang mengenal Rabbnya. Orang-orang berilmu. Ya. Panjang ibadahnya, ya, maka wajar ya kalau kadang-kala ya kita ibadah kita mungkin sembarangan, ya rukunya nggak jelas, ya sujud juga nggak jelas, ya hilang kadang-kala hilang tumakninah di dalam sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu, ya jangan sampai seperti itu karena ya hilang nanti keberkahan kita, hilang nanti kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita ingin menjadi ya orang yang memiliki kedudukan di agama ini, ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, milikilah karakter-karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah Allah muliakan. Masya Allah. Jadi contohlah mereka. Ya, kita ingin menjadi A, maka contohlah jalan hidup si A. Ingin menjadi B, contohlah jalan hidup si B. Ikut ya. Nggak mungkin kita pingin A, tapi kita ngerjakan bagaimana pola hidup si B. Nggak mungkin kita akan menjadi A, nggak mungkin. Iya benar. Kayak tren-tren besar ya, kita banyak anak muda ngidolakan si A atau ikut di gayanya gitu kan. Seharusnya kita lebih memilih kayak beliau ini kan satunya. Iya. Kita ingin menjadi seorang ahli surga. Contoh orang-orang yang memang sudah Allah janjikan surga seperti Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW. Jangan cuma pengakuan, kadang-kala kita hanya pengakuan. Aku pengen menjadi penduduk surga. Tapi amalan, kutuahnya dia, suri teladannya orang-orang yang kalau dia wafat, dia masuk ke dalam neraka Allah dalam keadaan misalnya akidahnya adalah akidah kufur misalnya. Malah ngikutin orang-orang kafir, dijadikan sebagai suri teladan. Iya, Itu teladan. Bagaimana? kebanyakan gitu sekarang sih saat anak-anak muda ya kan. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting nih kita nih yang muda-muda ini ya untuk menjaga nih ya diri kita, salah satu dengan memiliki ilmu tentang agama ini, ilmu kita, wawasan kita bagaimana tentang para ulama-ulama Islam. Ya salah satunya ini. Ya agar kita bisa mencontoh mereka. Ya. Mudah-mudahan. Iya. Ini nih superhero nih. Superhero-nya Din. Superhero kita nih Islam ini. Nabi, para sahabat dan para ulama-ulama Rabbani, inilah harusnya menjadi superhero-nya kita, orang yang kita kagum-kagumi. Ultraman yang sebenarnya. Iya. Bukan Ultraman ya, itu fiktif. Banyak orang malah mengagumi superhero fiktif. Iya. Mereka mengagumi apa? Spider-Man lah, Batman. Ini mana? Nggak ada di dunia ini. Iya benar. Astagfirullah. Sekarang lagi heboh-hebohnya Mereka ya. pengen mempersembahkan suatu hal yang besar untuk dunia ini. Iya. Dia contohlah superhero yang fiktif. Akhirnya hasil yang dia capai pun fiktif. Nggak ada hasilnya. Nggak mungkin. Karena memang itu buang-buang waktu dia. Bisa jadi nol, bisa jadi minus. Iya. Karena bahkan pun ada berita itu juga tuh gara-gara saking taklidnya, misal gara-gara nonton Spider-Man kayak gitu. Lalu jatuh dia ke bawah.
bahkan ada berita tuh juga tuh gara-gara saking taklidnya, misal gara-gara Spider-Man. nonton Spider-Man kayak gitu, Lalu jatuh dia ke bawah. dia mau Dia mau lompat gitu. Nah, gitu kan naudzubillah min dzalik. Itu lah, taklid salah itu. Seperti itu. Bahkan ada yang pernah saya dengar berita kemarin itu, dia orang ini mungkin terinspirasi dengan Joker Oh. di film Batman itu. iya. Mending kalau tadi Batman-nya diinspirasi, ini Jokernya lagi. Jokernya yang Joker itu, tahu nih Ustadz nih siapa Oh, Joker iya. gitu. Ya katanya Joker itu Orang jahat. jahatnya ya di film serial Batman itu kan. Dia terpengaruh, terinspirasi dari si peran si Joker ini. Yang katanya, Jadi orang saya baik. juga nggak pernah nonton filmnya ini. Tapi katanya Joker itu yang suka apa sih namanya? Ya mungkin membunuh orang ya, ya gitu-gitu ya. Brutal, Sar. Aku nggak tahu lah gitu. Ya sama anak pun juga nggak terlalu tahu. Karena ngeliat iklannya aja. Terlewat ya. Kemarin sempat nonton, Sar. Mungkin dulu ya Bang Riki ya. Kedepannya Ya, kita ingat lagi, ya cukuplah kita dengar lihat-lihat yang seperti itu kan. Nah, orang tersebut nih kalau nggak salah kejadiannya di Jepang. Ya, dia pada saat hari yang kata orang-orang tuh hari Valentine. Atau bukan hari Valentine, hari apa namanya? Yang kostum-kostum apa itu? Iya, Halloween itu hari Halloween ya. Halloween. Nah, dia berkostum layaknya seperti Joker. Joker. Ya, apa yang dilakukan dia? Dia pergi ke stasiun kereta api. Lalu apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Dia bunuh beberapa orang yang ada di dalam gerbong kereta gitu. Orang-orang yang nggak bersalah. Astagfirullah. Ya dikatakan dia terinspirasi dari Joker. Yang katanya Joker itu kalau ya kayak pembunuh berdarah dingin gitu ya. Iya, Gitu ya. Kayak biasa aja ngebunuh orang itu. Mending saat yang tahun Ini lalu itu juga ada tuh, yang gara-gara terinspirasi game tembak-tembakan itu, yang di apa? benar. Di mana tuh, New Zealand ya? Nah. Nah, yang di New Zealand sampai membunuh orang yang di masjid pakai tembak. Kok bisa sampai gitu ya, Sar, ya? itulah salahnya dalam mengambil Tokoh. panutan tokoh. Walah. Itu penting sekali. Ya, jangan sampai kita salah mengambil panutan. Makanya di sini lagi-lagi Semoga Allah selalu ya, menjaga kita. ini pentingnya ya alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini ya, mengkaji kitab ini, mengenal penulis kitab ini ya. Tujuannya apa salah satunya selain agar kita bisa mengagungi kitab ini, agar orang tersebut bisa kita jadikan sebagai panutan kita. Ya penting sekali bagi kita mengambil suri teladan yang baik di dalam agama ini, di dalam kehidupan kita. Ya, nah itu tadi ya tentang beliau ya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Mulai semangat kita. Mulai nih benar. Gimana? Aku Masya mau Allah. nonton superhero pun jadi kayaknya enggak. Jadi Joker. Iya, jadi itu ya. Nah, sedikit lagi kita tambahkan tentang beliau ya. Sebenarnya banyak lagi kalau kita kaji tentang beliau. Di antaranya lagi ya kata beliau pernah dikatakan di sini dalam kitab ini, "Idza shalla subh jalasa makanahu bi dzikrillah ta'ala hatta yata'ala an-naharu wa yaqulu hadhihi ghadawti law lam af'alha saqatat qawaya." Allahu akbar. Jadi kata beliau, Iya, Sar. Perlu ditranslate kita memang, minum Sar. dulu. Minum lah. Minum. Karena tadi minum duluan aja tadi. Karena pas beliau bilang gitu, Ana masih nungguin apa artinya, apa. Biar bikin penasaran. Iya, jadi memang perlu kita baca dengan bahasa Arab agar kita tahu bagaimana bahasa-bahasa para ulama. Agar kita terbiasa, tidak hanya membaca terjemahan, Iya, Sar. tapi kita tahu langsung nih dari bahasa, dari perkataan beliau ulama langsung. tersebut. Oh gitu. Gitu kan? Ya, perlu tahu. Nah, gitu jadi perlu tahu. Ya. Jadi ngomong-ngomong apa tadi kata beliau? Ricky, tahu? Agak lupa tadi. Agak Jadi, lupa. Sakoya apa? Jadi penasaran kan? Iya, penasaran banget nih. Nah, kata di sini disampaikan, wa kana idza shalla subh jalasa makanahu bi dzikrillah. Dari pagi nih, beliau ketika selesai sholat, apa yang beliau lakukan setelah selesai sholat subuh? Ya, kita tahu sholat subuh bagi seorang ya mukmin, terutama bagi seorang laki-laki, mereka harus sholat di masjid. Masjid ya. Ya, beliau ketika selesai mengerjakan sholat subuh, beliau tidak langsung buru-buru pulang ke rumah, tarik selimut lagi, tidur lagi, enggak. Tapi apa?
beliau tetap di tempat duduknya itu. Apa yang beliau kerjakan? Berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Beginilah karakter seorang yang agung di dalam agama ini. Masya Allah. Gitu. Gitu ya. Jadi begitulah karakter beliau ini. Ustaz, mendengar cerita beliau ini aja udah membuat kita, motivasi kita untuk belajar tuh makin besar ya. Nah, Alhamdulillah kan datang. Alhamdulillah, nah bener. Kayak pernah sedikit pernah nih kakak mulai merubah diri nih, kayak nonton film-film karakter yang nggak jelas itu mungkin mulai kita tinggalkan. Pelan-pelan lah kita. Iya, lebih bagus kita memang kayak kita membaca tokoh-tokoh biografi. Iya. Salah sebelum-sebelumnya itu kita salah referensi gitu ya. Iya, benar. Masya Allah. Itu. Oke. Jadi kita lihat nih, apa yang disampaikan di dalam kitab ini, di awal ini tentang beliau tadi Ibnu Qayyim. Wa kana idza shalla subh jalasa makanahu bi dzikrillah ta'ala hatta yata'ala an-nahar wa yaqulu hadhihi wadauti law lam af'alha saqatat qawaya. Ya kan? Apa itu, Ustaz? Ya kan? Apa ya? Nah, jadi insya Allah mungkin kita akan sambung nanti di pertemuan berikutnya ya, di majelis berikutnya. Karena memang kenapa nih, Ustaz? ya kayaknya ada keperluan saya nih. Gitu kan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersua kembali. Insya Allah. Iya, Ustaz, kalau bisa, Ustaz, diluangkan waktu untuk kami, Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Saya juga senang lah kita bisa berbagi dengan Bang Eka, Bang Riki gitu kan. Yang namanya, tengok nih, para ulama aja mereka berbagi nih ilmunya. Masa saya gitu yang hanya menyampaikan ilmu mereka kepada teman-teman gak semangat. Iya kan, harusnya insya Allah. Kita makin semangat. Iya. Masya Allah. Ya. Ustaz, minum lagi, Ustaz ya. Oke, silakan. Ternyata udah habis. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita ya, kajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.